Salim, orang tua kita semua. Habib Salim yang memprakarsai kembali digelarnya pengajian bulan ini melalui anak-anaknya. Melalui Habib Agil, melalui Habib Muhammad, melalui Habib Muhsin, saudara. Yang kemudian disampaikan kepada saya di awal tahun 2013 ketika saya mulai pindah ke Megamendung. Dan akhirnya mendengar keinginan baik tersebut tentu harus kita dukung, wajib kita dukung. Sehingga digelar kembali pengajian bulanan dan setiap bulan waktu itu saya hadir di sini. Alhamdulillah. Dan Majelis Taklim Sa'adah ini luar biasa, saudara. Dukungannya bukan hanya sekedar ngaji, bukan hanya sekedar taklim. Tapi pada saat digerakkan turun ke jalan pun mereka turun semua ke jalan, ya kawan. Alhamdulillah, luar biasa. Saya rasakan betul bagaimana jamaah Majelis Taklim As-Sa'adah di bawah pimpinan daripada putra-putra Sahibul Haul Habib Salim bin Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, saudara, betul-betul bergerak di semua bidang. Mudah-mudahan majelis ini akan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Sahibul Haul Habib Salim bin Umar, saudara, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, ditempatkan di dekat datuknya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua yang hadir sini, saudara, kehadiran Anda, kepedulian Anda mengikuti acara ini sebagai bukti bahwa Anda semua cinta kepada Habib Umar, cinta kepada Habib Salim. Bahkan bukan itu saja, cinta kepada datuk mereka, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang kau cintai. Kalau kita cinta Nabi, kita akan berkumpul bersama Nabi. Kita cinta kepada keluarga Nabi, kita akan dikumpulkan bersama keluarga Nabi. Kita cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, saudara, kepada para ajengan yang tetap istiqamah di jalan Allah, saudara, kita akan dikumpulkan bersama mereka nanti di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya ingin mengingatkan diri saya dan Anda semua, ya ikhwan. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, supaya menjadi pedoman kita, renungan kita untuk kita hayati. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum adaban muhina. Shadaqallahul azim. Saudara, ini ayat luar biasa. Hati-hati, saudara. Allah sebutkan di sana, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Siapa itu yang menyakiti Allah dan Rasulnya, saudara? Yang meremehkan syariatnya, yang menghina nabinya, saudara, yang menghina agamanya, yang melecehkan ajarannya, saudara, yang menyakiti nabinya, menghina nabinya, merendahkan nabinya, saudara. Semua itu, saudara, termasuk yu'dzunallaha wa rasulah. Apa balasannya? Allah yang menyatakan, la'anahumullah, Allah laknat mereka di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Siapa yang melaknat? Siapa yang melaknat? Hati-hati menyakiti Nabi, saudara. Hati-hati idza'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ada laknat dari Allah bagi siapa saja yang menyakiti hati Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, saudara, dulu para sahabat Nabi, saudara, enggak berani bicara tentang Abu Lahab di depan Nabi. Padahal Abu Lahab, Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabeu wa tab. Sudah jelas Abu Lahab ini kafir, masuk neraka, saudara. Musuhnya Nabi. Tapi sahabat kalau duduk bersama Nabi enggak berani cerita tentang Abu Lahab, ya.
La ahad minas sahabah yatakallam fi Abi Lahab amaman Nabi, saudara. Kenapa, saudara? Mereka takut hati Nabi nggak enak. Walau bagaimanapun juga Abu Lahab adalah paman Nabi, saudara. Itu akhlak sahabat, saudara. Akhlak. Padahal Abu Lahab sudah dilaknat Allah, masuk neraka, celaka, saudara. Tapi tetap sahabat Nabi tidak ada satupun yang berani bicara di depan Nabi, saudara, tentang kekafirannya Abu Lahab, durhakanya Abu Lahab. Semua diam. Kenapa? Menjaga perasaan Nabi. Sallu ala Nabi. Saya tanya, akhlak sahabat tinggi tidak? Akhlak sahabat tinggi tidak? Berarti menjaga hati Nabi itu wajib tidak? Tahu-tahu di zaman sekarang ada orang ceramah di televisi, di medsos, di mana-mana teriak-teriak ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka. Hei, jangan kau sembarangan bicara, saudara. Ya, memang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada segelintir pendapat, saudara. Ada perbedaan pendapat tentang ibu bapak Nabi, tapi yang muktamad, yang sahih, saudara, dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibu bapak Nabi min ahlil fatrah la yuhasab wa la yu'adzab. Mereka tidak dihisab dan tidak diazab. Itu ada orang seenaknya ngafir-ngafirin ibu bapaknya Nabi. Saudara, andai kata benar, andai kata. Catat ya, andai kata ibu bapak Nabi itu musyrik, nggak pantas untuk kita ceritakan di medan-medan dakwah, saudara. Apa kita menghina Nabi? Apa kita melecehkan Nabi? Apa kita merendahkan Nabi? Jaga mulut, nggak boleh sembarangan. Kalau Nabi dengar, saudara, kalau Nabi dengar itu ucapan umatnya mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikkan ibu bapaknya, betapa sedih dan betapa sakitnya hati Nabi. Hati-hati, kalau kita menyakiti hati Nabi, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah laknat mereka di dunia dan akhirat. Bahkan adzalahum adzaban muhina. Allah sediakan untuk mereka adab siksa yang menghinakan. Allah akan hinakan dia di dunia dan di akhirat, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Paham semua? Bukan situ saja. Paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Ahlus Sunnah berbeda. Ada bilang mati kafir, ada bilang mati mukmin, saudara. Tapi ada yang menarik, saya mau garis bawahi. Ahlus Sunnah yang manapun, apapun pendapatnya tentang Abu Thalib, baik dia mukmin ataupun kafir, saudara, semuanya sepakat, semuanya ijma, haram menceritakan kejelekan Abu Thalib, saudara. Masya Allah, ijma Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Gak boleh siapapun cerita sedikit pun tentang kejelekan Abu Thalib. Makanya buka buku-buku sejarah. Kalau cerita Abu Thalib, apa ceritanya, saudara? Tanya kepada Nabi, pembelaannya terhadap Nabi, dukungannya untuk Nabi, saudara. Bagaimana pengorbanannya buat Nabi. Itu yang diceritakan di dalam kitab-kitab, saudara. Nggak ada yang cerita kejelekan Abu Thalib. Saudara, kalau Abu Lahab saja yang sudah nyata-nyata jelas kafirnya, masuk neraka binnas, saudara, dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat gak berani, saudara, cerita depan Nabi tentang jeleknya Abu Lahab, apalagi Abu Thalib yang membela Nabi habis-habisan. Tidak ada satupun para sahabat Nabi yang berani cerita jeleknya Abu Thalib di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas gak? Saya mau tanya, saudara, menjaga perasaan Nabi wajib tidak? Apa boleh kita sakiti Nabi? Nabi masih hidup nggak boleh disakiti. Terus Nabi udah wafat boleh disakiti? Boleh. Ada yang nanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau kita jangan menceritakan, saudara, kejelekan orang yang sudah nyata-nyata kafir,
di depan keluarganya. Saudara, kita buka sejarah.